AC Milan telah kehilangan filosofi identitasnya, yakni Catenaccio. Filosofi ini dianggap telah usang dan gak cocok dengan gaya bermain modern. Namun Massimiliano Allegri telah mengembalikan identitas tersebut pada musim ini. AC Milan menjadi salah satu tim Serie A dengan pertahanan tank lapis baja dengan kebobolan gol paling sedikit. Gak heran filosofi ini menjadi kunci utama Rossoneri merebut titel juara Serie A. Cetak Gol coba merangkum kembalinya permainan Catenaccio AC Milan bersama Massimiliano Allegri sebagai berikut. Filosofi yang lama hilang akibat revolusi pelatih. Jika kita mendengar Italia, yang melekat di benak tentunya sejarah hebatnya di sepak bola. Negeri Pisa telah berhasil meraih kejayaan dan menjelma menjadi kiblat sepak bola dunia. Sematan itu layak diberikan Gli Azzurri dengan prestasi menterengnya. Negeri Pisa telah berhasil menggondol 4 trofi Piala Dunia dan 2 trofi Piala Euro. Prestasi ini tentunya nggak bisa didapatkan oleh timnas manapun, termasuk timnas Inggris yang diklaim menjadi rumah sepak bola dunia dengan slogan khasnya "Football is coming home". Prestasi tersebut tentunya didapatkan tidak semudah membalikan telapak tangan. Selama bertahun-tahun, Italia selalu mencoba hal baru termasuk menemukan taktik yang belum pernah ada. Barulah di tahun 1940-an, lahirlah taktik baru bernama Catenaccio. Taktik yang dicanangkan Helenio Herrera ini semakin meledak dan populer hingga menjadi filosofi khas Serie A. AC Milan menjadi yang paling terkenal menerapkan filosofi ini bersama Nereo Rocco. Taktik inilah yang mampu membawa Rossoneri meraih berbagai trofi bergengsi. Sayangnya, filosofi ini pelan-pelan ditinggalkan karena termakan oleh zaman. Permainan saat ini lebih mengedepankan penguasaan bola, fleksibilitas taktik, dan pengembangan pemain secara holistik. AC Milan pun ikut berpengaruh dengan filosofi tersebut bersama banyak pelatih di era 2000-an. Yang paling terbaru tentunya saat AC Milan dilatih Paulo Fonseca dan Sergio Conceição. Bersama keduanya, Rossoneri lebih bermain taktikal dan mengedepankan penguasaan bola. Conceição contohnya dirinya nggak ingin anak asuhnya bermain bertahan. Sang juru taktik menekankan para pemain AC Milan untuk maju menyerang bertumpu pada pemain sayap. Fullback juga diminta untuk maju dan memberikan support para striker. Namun filosofi ini nyatanya membawa bencana dan derita besar untuk AC Milan. Rossoneri pun dipastikan melanjutkan puasa gelar Serie A dan hanya meraih 1 trofi Italian Super Cup. Sempat dihujat karena datangkan Massimiliano Allegri. Merosotnya prestasi AC Milan menjadi pukulan telak untuk manajemen. Para petinggi Rossoneri langsung berbenah besar-besaran, salah satunya merekrut Massimiliano Allegri. Kehadiran pelatih asal Italia ini seolah memberikan sinyal jika AC Milan akan kembali memainkan filosofi Catenaccio. Dugaan ini bukanlah tanpa dasar maupun analisis yang mendalam. Allegri sendiri merupakan pelatih yang punya ciri khas masih mempertahankan filosofi tradisional. Ex-pelatih Juventus ini memiliki filosofi pragmatis yang berfokus pada pertahanan solid. Pep Guardiola sempat mencemooh gaya main Allegri saat melatih Juventus. Menurut pelatih berkepala botak ini, Allegri telah membawa skuad nyonya tua bermain tidak atraktif. Allegri tidak ingin main cantik, dia ingin menang dan berpikir akan melakukannya dengan caranya sendiri, ujar Guardiola. Komentar dari The Exception One membuat para penggemar was-was. Warga San Siro merasa gaya bermain bertahan sudah usang dan gak cocok di era sekarang. Gaya main Allegri sangatlah buruk. Lihatlah di Juventus dia memainkan formasi haram, kata salah satu fans. Allegri nggak sakit hati dan tetap dengan tujuan bersama AC Milan. Fokus pertamanya adalah mengubah mentalitas pecundang Rossoneri kembali menjadi mentalitas petarung. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Youssouf Fofana.
Si Allegri datang dengan gairah untuk sukses. Dia menanamkan kepercayaan diri dan mengubah mentalitas, kata Fofana. Celana pendek pria dari RC Sport bisa kamu dapatkan dengan harga 27 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Kembalinya permainan Catenaccio AC Milan bersama Allegri. Benar saja, kehadiran Allegri membawa berkah tersendiri untuk Rossoneri. Kepercayaan para pemain seketika meningkat drastis dan sukses mengembalikan mental pemenang. Terbukti Rossoneri tampil nggak terkalahkan pada 12 pertandingan berturut-turut di berbagai kompetisi. Kekalahan terakhir Rossoneri diderita pada bulan Agustus melawan Cremonese. Di pertandingan Derby della Madonnina, AC Milan sukses mencuri 3 poin. 1 gol dari Christian Pulisic sudah cukup membawa pasukan merah hitam nyaman di peringkat kedua. Banyak yang mengatakan Rossoneri hanya menang beruntung karena memainkan skema parkir bis. Dalam statistiknya, AC Milan hanya bisa melepaskan 8 tembakan dan 3 yang mengarah ke gawang. Namun anggapan dari netizen ini dimentahkan oleh asumsi dari sisi lain. Rapat dan solidnya pertahanan AC Milan mengingatkan kita akan filosofi Catenaccio. Para defender Rossoneri nggak goyah sedikit pun meski mendapat banyak gempuran serangan. Apresiasi lebih diberikan kepada Mike Maignan yang telah memberikan rasa aman. Namun bedanya filosofi Catenaccio di era AC Milan saat ini telah berevolusi. Dulunya pertahanan rapat pasukan merah hitam didapat dari pemain bertahan seperti para bek tengah. Akan tetapi di era Allegri, tumpuan pertahanan rapat telah bergeser ke lini tengah. Para pemain Rossoneri mampu beradaptasi dengan formasi 3-5-2 yang diterapkan sang juru taktik. Fabio Capello membenarkan kokohnya pertahanan AC Milan saat ini ada di lini tengah. Kekuatan pertahanan Milan sesungguhnya ada di lini tengah. Modric dan Rabiot adalah dua filter yang hebat. Keduanya berkualitas dan Rabiot menambah kekuatan fisik, kata ex-pelatih AC Milan ini. Capello juga memuji perkembangan serahinya Pavlovic dan Fikayo Tomori. Keduanya saat ini menjadi dua pemain gak tergantikan di lini belakang pasukan merah hitam. Namun Capello juga mengingatkan kedua pemain ini untuk terus fokus. Pasalnya jadwal padat menanti AC Milan di mana akan berdampak pada menurunnya kondisi fisik. Kunci merebut titel juara Serie A. Solidnya pertahanan menjadi kunci AC Milan merebut gelar juara Serie A musim ini. Allegri nggak muluk-muluk memasang target yakni bisa finish di 4 besar. Namun Giorgio Furlani cukup optimis peluang timnya merebut gelar di musim ini. CEO AC Milan ini mengatakan jika ada Massimiliano Allegri dan Iglitare jaminannya adalah juara. Kombinasi keduanya dianggap sangat cocok untuk filosofi AC Milan saat ini. Baik Allegri dan Iglitare sama-sama punya pengalaman hebat dan sudah malang melintang di Serie A. Tare dan Allegri adalah rekrutan sangat penting untuk internal tim ini. Kami bekerja bersama-sama mereka untuk memastikan ini adalah musim yang sukses, kata Furlani. Jika perkataan ini benar, AC Milan tentunya akan mengulang era kejayaan bersama Stefano Pioli. Terakhir kali Rossoneri meraih Scudetto bersama Pioli di tahun 2022 lalu. Pelatih berkepala botak ini mempunyai ciri khas permainan bertahan. Bedanya, Pioli menekankan taktik yang fleksibel, khususnya transisi antara formasi 4-3-3 menyerang atau 3-5-2 menggunakan 3 bek. Artinya, AC Milan sudah di jalan yang benar untuk merebut gelar juara Serie A. Pasalnya, Rossoneri selalu cocok dengan pelatih yang memainkan formasi pragmatis. Pengen mini soccer tapi harganya yang sangat mehong? Cobain sepatu dari brand Zars yang kini dapat potongan harga. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kembalinya permainan Catenaccio AC Milan bersama Massimiliano Allegri. Bagaimana pendapatmu? Apakah kamu optimis gaya main bertahan khas Allegri bisa membawa Rossoneri meraih gelar Scudetto? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.